Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Priyanto Samasi ya. Dan langsung saja pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya akan membagikan kepada kita semua berita terkini terkait konflik Israel dan Hamas ya. Yang saya lansir dari situs CNN Indonesia seperti apa yang saya tampilkan di layar. Wartawan Palestina meninggal kena serangan udara Israel. Ini terbaru ya teman-teman ya, Jumat 3 November pada pukul 17:43 waktu Indonesia Barat berita ini diterbitkan ya. Dan langsung saja saya akan membacakan kepada kita semua pada kesempatan ini ya. Ini dia. Seorang koresponden TV Palestina dan 11 anggota keluarganya meninggal dunia di Gaza Selatan usai terkena serangan udara Israel pada Kamis 2 November 2023. Jadi ada 11 anggota keluarganya teman-temannya yang dimana mereka semua meninggal dunia ya. Kantor berita WAFA melaporkan Muhammad Abu Hattab dan keluarganya meninggal dunia usai Israel menghancurkan rumahnya di Khan Yunis. Oke. Lalu berikutnya kita akan bacakan saja terlebih dahulu sampai selesai. Di sini dikatakan insiden itu terjadi ketika Abu Hattab bertugas menyampaikan laporan dari luar rumah sakit Nasser di Khan Yunis dan mendokumentasikan kekejaman yang dilakukan Israel terhadap masyarakat Gaza. Serangan itu berlangsung hanya sejam setelah dia menyampaikan laporan terkininya dari luar rumah sakit. Oke ya. Lalu dikatakan media resmi Palestina pun berduka atas kematian Abu Hattab. Kantor berita mengatakan bahwa pembunuhan ini merupakan bagian dari genosida yang dilancarkan Israel. Oke. Lalu berikutnya dikatakan lagi di sini dalam sebuah laporan on air, rekan Abu Hattab yaitu Salman Al-Basir mewartakan tewasnya sang jurnalis dengan penuh emosional. Sambil melepas helm dan rompinya, Al-Basir mengatakan bahwa tak ada satupun hal yang bisa melindungi siapapun di Gaza dari kekejaman Israel ya. Oke, lanjut saja kita akan melihat di sini. Kami tidak tahan lagi, kami kelelahan, kami adalah korban. Satu-satunya perbedaan di antara kami adalah waktu kematian. Ya, kami dibunuh satu demi satu, kata Al-Basir dalam rekaman video yang diunggah wakil pengamat tetap Palestina untuk PBB pada hari Jumat kemarin 3 November 2023. Dia katakan di sini, ini dia, tidak ada seorang pun yang peduli dengan bencana atau kejahatan yang kami alami di Gaza. Tidak ada perlindungan bagi siapapun atau apapun. Perlengkapan dan helm ini tidak melindungi jurnalis manapun, lanjut dia, ya kan? Lalu dikatakan militer Israel belum memberikan komentar mengenai insiden ini. Oke ya. Lalu kemudian dikatakan di sini teman-teman, sejak perang Hamas Israel pecah pada tanggal 7 Oktober lalu, Tel Aviv terus menggempur Gaza terutama setelah mengintensifkan serangan darat dan udara pada hari Jumat 27 Oktober 2023 pekan lalu ya. Lalu kemudian dikatakan di sini Israel terus meluncurkan serangan udara dengan menargetkan kawasan padat penduduk seperti kamp pengungsi hingga sekolah dan rumah sakit yang kini dijadikan tempat berlindung warga. Awal pekan ini ya Israel menyerang kamp Jabalia, kamp pengungsi terbesar di Gaza yang setara dengan Hyde Park di London dan menewaskan ratusan orang. Kamp yang menampung 16.000 warga ini diserang 2 kali oleh negeri Zionis ya. Lalu di bagian terakhir dikatakan pada hari Kamis 2 November 2023 Israel kembali menyerang kamp Bureitz hingga menewaskan 15 orang. Sejumlah orang pun hingga kini dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan ya. Teman-teman, di bagian bawah di sini dikatakan tulisan ini merupakan bagian dari fokus perang Israel versus Palestina ya. Kelompok militan Palestina Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel pada Sabtu 7 Oktober waktu setempat. Akibatnya eskalasi konflik di antara kedua negara pun meningkat. Nah, ini dia ya. Kita harus ingat juga ini teman-teman ya, bahwa awal daripada semua konflik yang terus terjadi sampai hari ini
ya serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel adalah berawal dari kelompok militan Palestina Hamas yang melancarkan serangan mendadak ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Ya, jadi jelas saja teman-temannya. Sebenarnya mungkin kita sih berbeda pendapat dalam hal ini, tapi tetap saja saya akan tetap memberikan yang namanya tanggapan saya ya, karena sekali lagi kita harus kembali dan melihat ke belakang ya, sebenarnya kenapa sampai sekarang ya Israel ini yang sering yang berulang-ulang kali saya bagikan ya, kenapa sampai sekarang Israel terus melakukan serangan-serangan, yaitu karena berawal karena tanggal 7 itu. Jadi ya kita jangan lupa soal ini, karena ketika kita lupa lalu kemudian kita hanya melihat bagaimana kekejaman atau serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel, maka sama halnya kita seperti pura-pura tahu ya. Maksud saya pura-pura nggak tahu ya kenapa Israel bisa begitu ya. Sekali lagi bukan mendukung Israel teman-teman ya, tapi semuanya ada sebab dan akibat ya soal terakhir-terakhir ini. Karena seperti yang saya dapatkan dari Giva Hayada teman-teman ya, bahwa sebenarnya dulu nggak pernah pemerintah ya menyampaikan instruksi petunjuk untuk menghabisi Hamas, nggak pernah ya kan, dia katakan sebegitu ya. Tapi setelah tanggal 7 Oktober 2023 itu serangan mendadak yang dari Hamas itu pecah teman-temannya, maka pada saat itu ya kita jelas melihat bagaimana seorang Perdana Menteri Palestina yaitu Benjamin Netanyahu menyerukan bahwa memang Hamas ini harus dihancurkan, ya kan? Jelas saja teman-teman ya. Kadang-kadang kalau saya melihat yang di Indonesia ini hanya melihat kalau Israel sekarang terus melakukan serangan-serangan yang dimana kita melihat bahwa banyak korban jiwa ya akhirnya meninggal dunia. Kita memang sayangkan ya, kita memang sayangkan ini ya. Kenapa? Karena tentunya harusnya Israel melihat ya, harusnya Israel melihat, tentara Israel melihat bagaimana hari-hari ini ya, bahwa yang menjadi korban daripada serangan-serangan yang mereka lakukan adalah warga sipil gitulah. Tapi ini yang harus kita ketahui juga ya, bahwa sebenarnya target mereka itu adalah bukan warga sipil, tapi memang kelompok dari milisi Hamas ini. Lalu kemudian yang kita dapatkan berita selama ini adalah karena kelompok ini biasanya mereka malah ingin bergabung gitu loh ya, berbaur dengan warga sipil. Akhirnya apa yang terjadi ya, tetap saja itulah yang dilakukan oleh tentara militer Israel ketika mereka mendapatkan di situ ada kelompok Hamas yang tinggal di situ, maka itulah yang menjadi sasaran atau target mereka ya kan. Lalu kemudian kalau kita mendengarkan beberapa waktu yang lalu juga katanya ada rumah sakit yang di Gaza diserang oleh tentara Israel, dan sampai hari ini ada yang mengatakan itu tidak benar gitu loh. Apalagi soal pengeboman gereja ya, yang saya melihat ada video nanti saya akan coba bagikan kepada kita teman-teman ya, bahwa memang terjadi yang namanya serangan yang dilakukan oleh Israel ya, persis dekat dengan gereja, itu gereja semacam Ortodoks atau Katolik ya, dimana pada saat itu mereka sedang mengungsi di dalam gereja itu ya kan, warga sipil Palestina. Tapi tiba-tiba ada suara yang keras itu seperti ledakan, dan itu dekat sekali dari gereja itu, sepertinya pun itu di samping gereja ya. Dan jelas saja seperti apa yang dikatakan oleh Giva Hayada, bahwa itulah yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau misalnya selama ini dikatakan Israel mengebom gereja, itu bohong, ini propaganda ya kan. Tapi yang dibom oleh Israel itu adalah gedung yang ada di sebelah gereja ya, di mana gedung itu dipakai oleh kelompok milisi Hamas ini untuk berlindung, untuk bersembunyi. Nah kemudian oleh karena Israel yang sudah mengetahui keberadaan mereka di situ, ya akhirnya mau tidak mau mereka memang melakukan serangan dan menjadikan gedung yang ada di sebelah gereja itu sebagai target atau sasaran mereka untuk mereka harus hancurkan. Dan ketika saya mendapatkan video itu teman-teman ya, jelas sekali dalam pemberitaan itu bahwa
tidak sedikit pun gereja itu rusak oleh karena serangan yang meledak pada saat itu. Nah, apa yang saya mau sampaikan di sini? Jadi kita harus netral dalam hal ini. Ya, kita nggak boleh memihak kepada Israel, kemudian atau mungkin juga kita memihak kepada kelompok milisi Hamas. Nggak boleh begitu. Karena ketika kita memihak sebelah, sama aja seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert Lumayendong. Berarti kita mendukung peperangan ini, kita mendukung serangan ini terus berlanjut. Padahal kita sudah melihat sampai sekarang mungkin sekitar 10.000 yang sudah menjadi korban yang meninggal dunia oleh karena serangan-serangan yang dilakukan sampai sekarang. Apakah kita masih mau mendengarkan ada lagi korban yang berjatuhan dengan kita mendukung Hamas, dengan kita mendukung Israel? Jangan. Yang kita inginkan di sini adalah menyuarakan perdamaian gitu loh. Ya, jadi artinya agar jangan sampai ada lagi yang namanya korban berjatuhan dalam serangan-serangan yang akan terus berlanjut ini. Ya kan? Itu sih ya yang menjadi kerinduan kita bersama. Ya, jadi saudara-saudara kami khususnya dari Muslim, sekali lagi ini kita harus tahu bukanlah masalah agama, tapi terserah. Karena saya melihat memang bahwa saudara-saudara kita Muslim ini kenapa mereka bersuara, karena mereka berpikir itu adalah saudara kami seiman, ya. Kalau bagi kami tidak ada seperti begitu, karena yang kami tahu juga bahwa orang Israel dan orang Yahudi, maksud saya, ya, tidak semuanya Kristen. Bahkan di Israel, ya, Kristen itu adalah minoritas, ya. Jadi tidak ada istilah, mungkin kalian berpandangan, oh Kristen-Kristen di Indonesia membela Israel. Tidak membela. Hanya saja yang kita minta, ayo kita sampaikan berita-berita yang sebenarnya. Ya kan, karena jelas apa yang terjadi ini adalah sebuah serangan yang tidak kita inginkan, karena yang menjadi korban adalah warga sipil. Ya, Israel melakukan serangan, itu pun kita tidak inginkan, dan Hamas yang melakukan serangan di awal 7 Oktober itu, kita juga tidak menginginkan hal itu sebenarnya terjadi. Tapi ya mau apa lagi, sekarang apakah yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berdoa agar serangan ini boleh terselesaikan, ya kan? Nah, jadi begitu aja sih teman-temannya. Ini pesan untuk Abdul Somad, untuk Rizik Syihab dan siapapun juga, bahwa kita tidak perlu membela Hamas dan kita juga tidak perlu membela tentara Israel dalam hal ini, tapi yang kita rindukan adalah perdamaian. Selamat pagi menjelang siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Samasi.